Aku ingin jadi hafiz Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran semuanya. Salam 30 juz, murojaah sampai mati, Allahu Akbar. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya, yaitu mengenai metode atau cara menghafalkan Al-Quran yang baik dan benar. Untuk sahabat Quran yang belum menonton video sebelumnya, bisa ditonton dulu ya. Nanti di akhir video ini saya juga akan merangkum dan memberikan kesimpulan poin-poin penting yang harus kita ketahui dalam menghafalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi tonton video ini sampai akhir ya. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe, supaya channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Oke sahabat Quran semuanya, langsung saja. Poin selanjutnya yang harus kita perhatikan dalam menghafalkan Al-Quran, yaitu jangan menambah hafalan sebelum hafalan yang sedang kita hafal sudah benar-benar lancar. Banyak dari penghafal Al-Quran yang mereka merasa sudah hafal ayat tersebut, lalu langsung menambah lagi ayat selanjutnya. Padahal ayat yang mereka hafal tadi masih ada salah-salah atau macetnya, meskipun hanya sedikit saja. Jadi yang dimaksud lancar itu benar-benar tidak ada kesalahan dan macet sedikit pun. Karena apabila belum benar-benar lancar, nantinya ketika kita kembali lagi ke ayat tersebut untuk menggabungkan dengan ayat yang lainnya, kita menjadi lupa lagi dengan ayat tersebut, sehingga membuat kita untuk menghafalnya kembali dan justru akan memakan banyak waktu, karena harus menghafal ulang ayat tersebut. Jadi pastikan ayat yang sudah kita hafal itu benar-benar lancar dan tidak ada kesalahan sedikit pun, sehingga ketika kita kembali lagi ke ayat tersebut, kita tidak terlalu lupa. Kalaupun lupa, biasanya hanya sedikit saja. Dibaca sebentar pun sudah hafal lagi. Jadi, lebih baik mengulang lebih banyak ayat yang kita hafalkan tersebut untuk memastikan ayat yang kita hafal tersebut benar-benar lancar, daripada malah nanti kita harus menghafal ulang kembali ayat tersebut, sehingga justru akan memakan banyak waktu kita. Saya akan coba simulasikan hafalan yang belum lancar dan sudah benar-benar lancar. Baik, saya akan coba simulasikan hafalan yang belum terlalu lancar. Alladzina atainakumul kitaba ya'rifunaha kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqu wa hum ya'lamun. Jadi meskipun hanya salah harokat, kata atau kalimat sedikit saja, tapi tetap hafalan tersebut belum bisa dikatakan hafalan yang sudah lancar. Atau meskipun hafalannya sudah benar, baik itu dari segi harokat, kata, dan kalimatnya sudah benar, akan tetapi apabila masih ada macet atau berhenti sebentar untuk berpikirnya, maka hafalan tersebut pun masih belum bisa dikatakan hafalan yang sudah lancar. Contohnya seperti Alladzina atainahumul kitaba
ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Jadi masih ada macet atau jeda sebentar untuk kita berpikir, maka hafalan tersebut juga belum bisa dikatakan hafalan yang sudah lancar. Jadi hafalan yang benar-benar lancar itu apabila sudah tidak ada kesalahan, macet, dan jeda untuk berpikir sedikit pun. Saya akan coba mencontohkannya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Jadi dalam keadaan tempo yang sedikit cepat pun kita tetap masih bisa lancar dan tidak ada jeda atau salah dan macet sedikit pun. Maka hafalan tersebut baru bisa dikatakan hafalan yang sudah lancar. Kita lanjut ke poin terakhir yang harus kita perhatikan dalam menghafalkan Al-Quran, yaitu jangan menambah hafalan sebelum kita menggabungkan ayat yang baru saja kita hafalkan dengan ayat yang sebelumnya. Karena apabila kita tidak menggabungkannya secara langsung dan terus menghafal ayat-ayat yang selanjutnya, ketika kita kembali lagi ke ayat awal yang kita sudah hafalkan tadi, biasanya akan lupa lagi dan sangat sulit untuk menggabungkan ayat per ayatnya. Dan justru kita akan merasakan seperti sakit hati karena harus menghafal ulang kembali ayat yang sudah kita hafalkan tadi. Jadinya malah 2 kali lebih lelah dan waktu yang kita habiskan pun akan lebih lama lagi. Nah, pada fase ini biasanya kebanyakan penghafal Al-Quran merasa kecewa dan frustasi sehingga mereka menjadi futur dan malas menghafalkannya kembali. Hal ini juga yang biasanya menjadi salah satu penyebab penghafal Al-Quran merasa putus asa dan tidak mau melanjutkan hafalannya lagi. Karena hafalan yang sudah susah-susah mereka hafalkan malah lupa lagi dan lupa lagi. Lalu terkait penggabungan ayat ini, biasanya saya bagi menjadi 2 atau 3 bagian. Untuk setengah halaman pertama bisa 7-8 baris, begitupun setengah halaman berikutnya, tergantung awal ayat di setiap halaman tersebut. Kalau di halaman yang saya contohkan ini, berarti untuk setengah halaman yang pertama, yaitu dari ayat 146 sampai ayat 149. Lalu setengah halaman yang kedua, dari ayat 150 sampai ayat 153. Atau apabila sahabat Quran ingin membaginya menjadi 3 bagian, bisa dengan 5 baris, karena saya menggunakan mushaf yang jumlah barisnya 5 baris di setiap halamannya. Kalau di halaman yang saya contohkan ini, berarti untuk bagian yang pertama, yaitu dari ayat 146 sampai ayat 148. Lalu untuk bagian yang kedua, dari ayat 149 sampai ayat 150. Dan bagian terakhir, yaitu dari ayat 151 sampai ayat 153. Dan perlu diingat juga, sebelum menghafal bagian yang ketiga atau yang terakhir, gabungkan terlebih dahulu bagian yang ke-1 dan yang keduanya, hingga benar-benar lancar tanpa kesalahan dan macet sedikit pun. Tapi sebelumnya sahabat Quran juga harus pastikan terlebih dahulu 5 baris atau setengah halaman yang sedang dihafalkan tersebut sudah benar-benar lancar tanpa kesalahan dan macet sedikit pun.
Ulangi 3-5 kali supaya sahabat Quran lebih yakin. Tujuannya agar sahabat Quran tidak terlalu lupa ketika kembali lagi untuk menggabungkannya menjadi satu halaman. Maka insya Allah hafalan sahabat Quran bisa lancar ketika menyetorkan atau mentasmikannya kepada guru Quran kalian. Karena dulu pun ketika saya setoran atau tasmi hafalan Al-Quran kepada guru Quran saya, alhamdulillah selalu lancar. Kalaupun pernah tidak lancar, saya memang sudah tahu sebelumnya. Karena memang ketika saya menghafalnya pun masih belum terlalu lancar. Penyebabnya bisa jadi karena memang sedang mengejar target, atau sedang kurang sehat, ataupun ada alasan yang lainnya. Berbeda dengan kebanyakan para penghafal Al-Quran yang saya temui dan bimbing, di mana mereka mengeluhkan kepada guru Quran mereka, kenapa selalu tidak lancar ketika menyetorkan atau mentasmikannya kepada guru Quran. Padahal mereka merasa sudah hafal dan lancar sebelum disetorkan atau ditasmikan kepada guru Quran. Akan tetapi, hafalan yang mereka anggap lancar itu padahal masih ada kesalahan dan macetnya, sehingga menyebabkan hafalan mereka menjadi tidak lancar ketika disetorkan atau ditasmikan kepada guru Qur'annya. Meskipun memang terkait hal itu ada beberapa faktor yang lainnya juga yang mempengaruhi. Oke sahabat Quran semuanya, saya akan merangkum dan menyimpulkan poin-poin yang penting dan yang harus kita ketahui dalam menghafalkan Al-Quran yang baik dan benar. Poin pertama yaitu jangan terburu-buru untuk langsung menghafal. Sebelum kita membaca kalimat, kata, atau ayatnya berulang-ulang, hingga kata, kalimat, atau ayat yang ingin kita hafalkan sudah bisa kita baca dengan baik dan benar, meskipun dengan tempo yang cepat. Lalu poin yang kedua, yaitu ketika kita sedang menghafal, lalu lupa atau ragu dengan apa yang sedang kita hafalkan tersebut, sebaiknya langsung melihat ke mushaf saja. Jangan mengucapkan kata atau kalimat dengan sembarangan. Jadi cukup ucapkan apa yang ada di benak otak kita saja dan yang benar-benar kita yakini dengan apa yang sedang kita hafalkan saja. Lalu poin yang ketiga, yaitu jangan menambah hafalan sebelum hafalan yang sedang kita hafalkan sudah benar-benar lancar, tanpa kesalahan dan macet sedikit pun. Selanjutnya poin yang terakhir, yaitu jangan menambah hafalan ke ayat yang selanjutnya sebelum kita menggabungkan terlebih dahulu ayat yang baru saja kita hafalkan dengan ayat yang sebelumnya. Nah, itulah pembahasan mengenai metode atau cara menghafalkan Al-Quran yang baik dan benar. Semoga Allah memudahkan kita dalam menghafalkan Al-Quran. Semoga apa yang saya sampaikan juga bisa bermanfaat untuk sahabat Quran semuanya. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan update-update video terbaru dari saya selanjutnya ya. Salam 30 juz, murojaah sampai mati, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.